Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, kita bahas apa yang dituliskan oleh Roy Suryo ya. Jadi mengenai reuni dan segala tudingan atau tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Lucu hanya gara-gara ada warna biru bikin Singano jadi bersikap halu, terwelu. Itu kata-kata atau judul yang diberikan Roy Suryo. Saudara sekalian, soal Wakidi ya, sekali lagi kita perlu lebih banyak bukti ya. Makanya saya selalu mengatakan setiap informasi yang ada kita harus perlakukan sebagai sebuah informasi yang harus terus diuji, diklarifikasi apakah itu informasi yang solid dan tidak terbantah lagi atau tidak bisa dibantah lagi. Seperti Mulyono alias Wakidi atau Bambang Saptono, apakah betul di kehutanan, itu tetap kita harus update dan cari informasinya ya. Begitu ya sobat RH sekalian yang harus kita pahami ya. Tapi untuk sementara ini kita akan bacakan dulu apa yang dituliskan oleh Roy Suryo ya mengenai hal ini. Oke. Dan kita nanti juga menunggu apa yang akan disampaikan oleh Dr. Julia setelah diperiksa di Polda Metro Jaya. Nanti kita akan lihat ya. Oke. Coba kita lihat ya. Kita bacakan Roy Suryo dulu. Lucu, hanya gara-gara ada warna biru bikin Singano jadi bersikap halu, terwelu oleh Dr. KRMT Roy Suryo MKes. Judul di atas mungkin langsung bikin para termul sewot dan langsung nyolot. Maklum rata-rata IQ Intelligence Quotient mereka hanya 58 dari rata-rata masyarakat 110. Sebagaimana diketahui, IQ adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Para termul akan langsung berpikir pendek khas latar belakang pendidikan mereka yang tidak jelas. Hanya sekelas ruko, apalagi ada yang sudah ditutup dikti. Bahkan ada yang ijazahnya mengikuti junjungannya, tinggal pesan atau cetak dari UPP Universitas Pasar Pramuka saja. Jangan heran, ini memang fakta yang terjadi di negara Konoha setidaknya yang berlangsung 1 dekade di bawah rezim Raja Jawa palsu alias bukan dalam arti Raja Jawa sesungguhnya. Beberapa hari lalu tanpa ada hujan dan angin tiba-tiba ada statement muncul dari gorong-gorong di kota Oslo. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemalsuan. Artinya memang ada orang besar, ada yang membackup, ya itu saja. Semua sudah tahulah. Sebuah kalimat ngaco tanpa dasar dan analisis yang jelas alias sembrono, khas dirinya yang dikenal dengan istilah sen kiri belok kanan tersebut. Konyolnya statement di atas yang awalnya belum satupun menyebut nama atau kelompok apapun, digoreng di berbagai media baik mainstream, TV, radio, cetak online maupun alternatif termasuk kanal-kanal YouTube oleh beberapa termul menjadi ada penyebutan identitas warna biru sebagai background politik menambahkan suara asal gorong-gorong sebelumnya. Sebuah penggiringan kerana politik yang sangat kampungan alias kasar dari perkara ijazah palsu yang sebenarnya sangat simpel namun dibuat rumit. Kenapa perkara ini selalu disebut sebenarnya simpel jika aslinya memang ada namun dibuat rumit karena adanya cuman palsu? Karena sangat tegas dan jelas menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 2, pejabat publik dikecualikan dari pengecualian Pasal 17 Ayat H. Artinya, sekali lagi kalau memang ada aslinya tinggal ditunjukkan saja beres, tidak usah terlalu banyak tingkah sampai sewa lawyer, kokehan pola, banyak tingkah dan tega mengkriminalisasi alias mempidanakan sesama anak bangsa. Salah satu bentuk pola tidak lucu yang dipertontonkan adalah sinetron Reuni kemarin.
Sebuah peristiwa yang tidak lazim diselenggarakan di awal tahun ajaran Juli Agustus karena biasanya digelar mendekati Dies Natalis UGM asli di bulan Desember atau seputar November. Lucunya kostum kaos resmi yang dipakai di acara tersebut justru warna biru dan itu pun tidak dipakainya. Mungkin masih post power syndrome, merasa selaku pejabat yang tidak mau setara dengan rakyatnya. Bahkan hanya datang sebentar di acara, tidak ikut ke Balairung, Gedung Pusat UGM dan Wanagama sebagai acara intinya. Apakah yang membuatnya tidak berani menggunakan kaos biru resmi seragam reuni? Khawatir ketahuan bahwa Bopeng luka di sekujur tubuhnya akan nampak, atau memang sudah mulai sadar bahwa dirinya bukan bagian dari alumni, padahal dalam ADART Kagama keluarga alumni Gajah Mada hasil Munas 12 di Kendari 8 November 2014 digagas perubahan AD dan sesuai keputusan nomor 021 garis miring KPTS garis miring PP Kagama 2015 pasal 9 ayat 2 bahwa yang disebut alumni adalah cukup orang yang pernah terdaftar sebagai mahasiswa dan seterusnya. Artinya meski dia DO drop out pun bisa dimaklumi disebut juga sebagai alumni. Hal lucu sekaligus ironis lagi terjadi di UGM beberapa waktu lalu, di mana saat penulis novel terkenal Cintaku di Kampus Biru sekaligus dosen senior Visipol UGM Bapak Ashadi Sregar mau dirayakan ulang tahunnya ke-80, panitia acara bermaksud menggelar acara bertajuk Kampus Biru Menolak Ayah, yang sebenarnya diambil dari judul dua novel karya beliau, Cintaku di Kampus Biru dan Menolak Ayah. Rupanya pihak UGM kudet alias kurang update dan menolak acara yang sebelumnya direncanakan di Balairung UGM dipindah ke LIP Lembaga Indonesia Perancis Sagan, Yogyakarta. Sementara dosen senior sekaligus mantan rektor UGM periode 2002-2007, Profesor Dr. Sofyan Effendi yang juga berusia sama dengan Bapak Ashadi Sregar di atas 80 tahun, malah ada berita terakhir yang sudah terkonfirmasi dari Jogja. Kabarnya Sabtu kemarin 26 Juli mendapatkan interogasi selama lebih dari 12 jam. Terweluh, padahal beliau sempat sudah secara jujur menceritakan secara panjang lebar kasus ijazah palsu tersebut di salah satu kanal YouTube sebelum akhirnya menandatangani surat pernyataan yang kontroversial. Kesimpulannya, warna biru rupanya menarik untuk diperbincangkan di kasus skripsi dan ijazah yang terbukti 99,9% palsu. Mulai dari warna kaos reunian berwarna biru, acara 80 tahun Bapak Ashadi Sregar UGM bertajuk Kampus Biru Menolak Ayah, hingga tuduhan termul ngaco. Sosok besar politik Partai Biru rupanya sudah membuat Singanu jadi bertindak halu, dituding alumni palsu yang sebenarnya simpel tinggal menunjukkan ijazah kalau memang ada dan tidak palsu. Ini bisa jadi mendayu-dayu ditarik ke politik sana sini. Terwelu. Dr. KRMT Roy Suryo MKes alumni UGM asli, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB Independen Minggu 27 Juli 2025. Begitu sobat sekalian, ini bagus juga ya. Langsung disampaikan tulisannya. Jadi apakah saya menyampaikan hal yang benar atau tidak ya? Ini rupanya pucuk dicinta ulam tiba, lagi live ini. Jadi Roy Suryo bantah ada bohir di balik isu ijazah Jokowi. Bohong, kami itu peneliti ya. Ini kalau yang tadi lucu, hanya gara-gara ada warna biru bikin Singanu jadi halu, itu rupanya dimuat juga di sudah dimuat di pbsnindonesia.com ya. Itu bisa ditampilkan ya bahwa ini sudah dimuat juga, tidak hanya tulisan yang belum terpublikasi, jadi sudah dipublikasikan juga. Dan kemudian nanti coba kita baca soal penolakan itu ya. Saya sendiri sih sebenarnya tidak pernah tidak pernah ingin mengatakan tidak terhadap ada konspirasi di belakang layar, seandainya memang itu ada. Kalau tidak ya jangan. Atau ada free riders. Biasa kan orang-orang politik menunggangi. Saya sendiri ketika mengeluarkan statement ya bisa jadi ada free ridersnya. Tetapi sekali lagi yang paling penting adalah kita berusaha menyampaikan dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya ya. Oke, ini dari nasionalkompas.com ya. Roy Suryo bantah ada bohir di balik isu ijazah Jokowi. Bohong, kami itu peneliti. Oke. Pakar telematika Roy Suryo menegaskan tidak ada penyokong dana atau bohir di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
Roy mengakui tudingan-tudingan tersebut memang sering datang kepadanya. Menurutnya tudingan itu ngaco dan bohong. Tuduhan-tuduhan ini disokong Bohir adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu saintis, saya Dr. Tifa, Dr. Rismond. Tuduhan yang ngaco semacam itu bukan sekali dua kali saya dengar ya, ujar Roy. Kemudian Roy Suryo menekankan dirinya tidak memiliki niat apapun terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi. Dia bahkan mengklaim juga tidak memiliki niat untuk memenjarakan Jokowi. Kalaupun misalnya terbukti ijazah ini misalnya memang benar-benar palsu, dan insya Allah memang palsu karena buktinya sudah mengarah ke sana, skripsinya juga palsu, tidak ada niat kami sedikit pun untuk memenjarakan atau mempidanakan orang yang punya ijazah, itu urusan hukum. Artinya kami tidak berpikir politik sama sekali, tegas Roy Suryo. Roy Suryo mengakui dirinya pernah berada di Partai Biru selama 15 tahun. Bahkan sampai menjabat wakil ketua umum Waketum di sana. Partai tempat Roy Suryo bergabung saat itu adalah Partai Demokrat. Namun Roy Suryo menjamin mantan partainya itu tidak ada kaitannya dengan isu ijazah palsu Jokowi. Benar bahwa dulu saya adalah berasal pernah ada di partai politik. Saya pernah wakil ketua umum di situ dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut saja karena partai politik saya dulu warnanya biru, katanya. Tapi benar-benar saya insya Allah jamin tidak ada, dan bahkan kami itu meskipun saya hubungannya masih sangat baik ya dengan beliau yang katanya mau dituduh itu, yang mau majukan anak, nggak ada sama sekali, lanjut Roy Suryo. Roy Suryo menekankan pimpinan dari Partai Biru adalah sosok negarawan yang tidak akan pernah cawe-cawe seperti Jokowi. Dia meyakini sosok tersebut tidak pernah berpikiran untuk melindungi anaknya di pemilu 2029 mendatang. Jadi saya jawab dengan tegas ya, tidak ada nuansa politik apapun. Niat politik kecil banget pun nggak ada. Beda dengan mereka yang niatnya memang sudah politik, ingin terus mengawal sampai 2029. Bahkan niat buruk untuk memenjarakan kami nggak ada sama sekali, ucapnya. Oke. Roy Suryo pun kembali menegaskan tidak ada Bohir di balik isu yang dia perjuangkan ini. Dia bahkan berani membuka rekeningnya untuk membuktikan tudingan Bohir tersebut. Tidak ada Bohir sama sekali. Kalau perlu silakan buka rekening saya tanpa kalau ada, imbuh Roy Suryo. Ya. Kemudian Demokrat juga sudah membantah. Demokrat tegaskan bukan dalam isu ijazah palsu. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra membantah partainya merupakan Partai Biru yang menjadi dalang di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi. Herzaki menekankan tudingan itu merupakan fitnah tak berdasar. Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami, ujar Herzaki dalam keterangannya Minggu malam. Herzaki menegaskan Roy Suryo yang terus-terusan beropini terkait dugaan ijazah palsu Jokowi sudah bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Menurutnya Roy Suryo telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Keputusan tersebut diterima karena adanya perbedaan pandangan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai. Lalu Herzaki mengklaim hubungan antara keluarga Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga Jokowi sangat baik dan penuh saling hormat. Ya sudahlah, seterusnya ya. Jadi sahabat era sekalian, itulah ya. Jadi sobat era sekalian, begitulah adanya ya. Oke, coba kita bacakan ya bohar-bohir ini ya. Jokowi playing victim untuk alihkan perhatian ya. Dan ini ada beberapa tanggapan sesungguhnya dari Partai Demokrat ya. Dari Andi Arief yang kelihatan sekarang tua sekali walaupun hidupnya makin enak dengan menjadi komisaris di PLN gitu ya. Oke, ini misalnya ini ya. AHY bantah Partai Demokrat dibalik kasus ijazah Jokowi itu fitnah besar. Geger tudingan orang besar jadi dalang ijazah palsu Andi Arief. Pak Jokowi serius menuduh biru. Luar biasa. Biasanya langsung nimpe dia, kalau sekarang enggak ya. Begitu saudara sekalian ya. Hanya serius menuduh biru, Bu. Enggak nimpe ya. Harus lebih hati-hati Andi Arief. Oke, kasihan sekali yang satu naik Toyota Ribbon, yang teman-teman naik sewaan Elf
kelihatan bohongi rakyat, hihihi, ketahuan mbok di rental ke mobil 10 unit kan bisa. Kami berharap meluas berikutnya pengadilan jalanan. Maksudnya apa? Kemudian gak beranilah Jokowi atau polisi memenjarakan 12 orang, bisa geger dunia persilatan atau Indonesia bisa chaos, kata Jokowi karena menantang arus masyarakat yang terlanjur gak percaya ijazah itu ada. Begitu sobat era sekalian ya. Bang Refli, saya titip pesan ke Mas Roy Suryo, tolong kalau lagi tampil di media jangan suka motong-motong pembicaraan, santai saja. Saya dukung Raden Mas Tumenggung dan kawan-kawan kok. Terima kasih ya. Langsung saya bisa nggak ya di share ke beliau ya? Apa nggak bisa ya? Pin go to channel. Jadi nanti kita sampaikan ya. Negeri dagelan yang bohong dilindungi, yang jujur dihakimi. Kebohongan yang sudah jelas tidak diusut, tapi kejujuran dicari-cari kesalahannya. Moral dan etik tak ada lagi, parahnya di negeri dagelan. Ini pemerintah terlalu lemah atau Jokowi yang terlalu kuat? Bang Repli nggak ikut live di Polda Metro, janganlah nanti ikut jadi saksi gemetar wakakakak. Saya live ya, mengirimkan staf saya di sana ya. Roy Suryo CS sebaiknya kalau berbicara jangan melebar kemana-mana, takutnya kepleset yang akan menjadi bumerang nantinya. UGM benar-benar dijadikan terhina sehina-hinanya. Mosok Wakidi alumni UGM pada lulusan UTS Universitas Tirtona di Solo, hahaha, jurusan Calobus Solo Nganjuk. Ya kita cari lagi informasinya, jangan sampai kemudian informasinya tidak solid ya. Yang berbahaya saat ini semua pejabat penegak hukum sekarang nyata takut sama Jokowi. Barisan sakit kulit jurusan gak penting, ijazah gak penting, yang penting UGM Unpas Gajah Melayu. Gajah Melayu itu gajah Melayu itu gajah lari ya. Reuni itu biasa dilakukan. Sebenarnya Jokowi kuat karena uang oligarki yang sudah nyaman dengan semua kerusakan ini. UGM sekarang punya jurusan baru ya, jurusan Calobus, dekannya Profesor dan wakil dekan Wakidi. Oke. Bung Refli, tolong teliti pernyataannya Jokowi ketika konferensi tentang Dian Sandi setelah pemeriksaan di Solo kemarin. Sepertinya Jokowi mengiyakan postingannya Dian Sandi yang katanya asli. Bung Refli, uang lulusan 85 kok sekarang reuni ke 45. I don't know exactly ya. Bang Era nanya dong, sarjana muda sama diploma 3 sama apa beda-beda dong? Ya. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Ya saudara sekalian, itu saja ya untuk istirahat dan kita harus makan siang. Dan sampai jumpa nanti. Ada Indonesia cemas, ada demo ya, kita delok-delok lah sitik-sitik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.